tidak ada lagi benturan-benturan antara LPM dengan pengolah sampah, LPM dengan pihak kelurahan. Artinya LPM di situ ada sebagai leaders atau pemegang ininya kebijakan dalam pengelolaan sampah yang di kelurahan masing-masing. Jadi nggak ada lagi istilahnya ketua LPM ribut dengan Pak Lurah, LPM ribut dengan pengelola sampah yang ada di kelurahan. Bertempat di Taman Mangrove Mandalika, Minggu 30 Juli 2023, Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bengkulu adakan pertemuan. Dalam pertemuan dibahas isu-isu strategis berkaitan dengan fungsi dan tugas LPM dalam mendukung program mereka sampah di Kota Bengkulu. Sampaikan Ketua Forum Komunikasi LPM Kota Bengkulu, M. Rahman, hasil pertemuan akan menjadi langkah ke depan bagaimana sikap LPM selanjutnya. Gimana resume pada hari ini kita perkumpulan LPM sekota? Ya, terima kasih. Yang jelas pada hari ini kita pertemuan dengan kawan-kawan dari Forum LPM Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dalam rangka untuk menjadi program kita untuk tahun 2024. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan anggaran APBD 2024 kan sudah mulai akan dilakukan di pemerintah kota. Nah, pada tidak dengan kebijakan APBD terbaru 2024 nanti, kita LPM mungkin ada program-program strategis yang bisa kita tunggu dan menjadikan masukan bagi pemerintah kota. Itu juga bisa kita selaraskan untuk membantu membackup pemerintah kota di daerah wilayah kita ini. Terus permasalahan kontainer yang menjadi masalah di masyarakat itu kan ada puntaran dari Dinas DLH bahwa itu adalah tanggung jawab dari LPM. Itu seperti apa LPM untuk menyikapinya? Ya, kalau bicara kebijakan dari kontainer kan adalah kewenangan dari pemerintah namanya Dinas Lingkungan Hidup. Karena regulasi yang mengatur tentang bagaimana sampah memang betul bahwa LPM berperan dalam hal ini. Tapi kan ada ranah-ranah yang memang tidak diberi LPM dalam ini. Nah, kalaupun memang ada resiko penolakan di tingkat kelurahan, boleh jadi itu terjadi. Karena memang di satu sisi ada sebuah wilayah yang memang dibutuhkan kontennya, tapi di tempat-tempat lain ada yang tidak membutuhkan itu. Sebenarnya ada plus minusnya juga. Di satu sisi, kalaupun memang itu keuntungan ditarik kontainer dalam rangka bagaimana memberdayakan kelurahan masing-masing, bahwa mereka yang selama ini memasukkan sampahnya di kontainer, mereka tidak lakukan lagi, maka mereka dihitung lewat iuran sampah di kelola LPM. Tapi ada juga ada dari sisi negatifnya kalau konten ditaruh di situ, mereka yang belum berlangganan, mereka membuang sampah sembarangan, yang akhirnya di lingkungan sekitar itu bisa menumpuk sampah. Ini apa saran dari Ketua LPM untuk lahan TPA kita yang semakin membludak itu? Nah, ini jadi pekerjaan berat bagi kita ketika regulasi mengatur peran dan tupoksi kita LPM di kota dalam rangka untuk mengelola sampah di Kota Bengkulu ini. Di satu sisi kita berharap dulu bahwa ketika kita diserahkan tugas memberikan mandat mengelola sampah di Kota Bengkulu untuk sampah rumah tangga, pada sisi lain infrastruktur yang dipersiapkan oleh pemerintah kota tidak memadai. Contohnya pembuangan akhir yang ada sekarang. Kondisi terkini dari lahan yang dimiliki pemerintah kota di daerah Sepaku sekarang itu sangat memprihatinkan, tidak memungkinkan untuk itu. Karena apa? Saya bisa membayangkan ketika armada pihak ketiga dikelola oleh LPM ini, kalau 3 per kelurahan dikalikan 67 sekitar 180 armada masuk berbarengan pada waktu yang sama. Tidak untuk kemungkinan bahwa arus jalan yang sangat tidak memadai, korangnya sudah pada tidak ada lagi itu memungkinkan akan terjadi perusahaan-perusahaan. Nah, ini terjadi, kita begitu banyak laporan-laporan yang dimiliki kawan-kawan bahwa ketika mereka masuk, mereka tidak bisa membuang sampah itu. Kenapa? Jalan tidak dibarengi dengan dibuat atau diperbaiki oleh pemerintah kota. Nah, dalam hal ini saran bagi kita untuk kalaupun memang ini diserahkan tugas kita untuk mengelola atau membantu pemerintah kota dalam rangka membersihkan Kota Bengkulu dari bebas sampah ini, artinya infrastruktur juga harus diperbaiki gitu. Apakah ada usulan untuk TPA baru, lokasi baru? Kalau itu kebijakan pemerintah kota, tapi kita hanya bisa memberikan masukan ke depan. Paling tidak, kalaupun memang nanti ada kebijakan baru untuk membuat katakanlah atau pengadaan lahan baru, setidaknya ada sinergisitas antara LPM dan pemerintah kota. Apa itu bentuknya?
kalau memang diserahkan bulan-bulan kepada kita dalam rangka untuk mengolah sampah, dari mulai proses daur ulang atau sampai rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir yang tempat yang baru, LPM punya peran. Perannya apa? Bukan hanya sekedar mereka membuang sampah dari rumah tangga di tempat pembuangan akhir, tapi bagaimana sampah dari proses dari rumah tangga ini sudah didaur ulang, didesain, dipilih. Artinya sampah-sampah yang produktif mereka tidak perlu sampai di tempat pembuangan akhir. Yang dibuang akhir itu adalah mereka yang sampah yang memang tidak produktif dan tidak bermanfaat lagi. Nah, yang disinilah peran strategi kita, bahwa bagaimana sampah yang bisa didaur ulang ini menjadi bernilai ekonomis. Kalau istilah saya ini, dari busuk bisa menilaikan uang, kira-kira begitu. Ini ada imbauan dari Ketua LPM Kota untuk Ketua LPM Sekota Bengkulu agar merdeka sampah itu bisa diterapkan. Ya, harapan kita bahwa kita ingin bagaimana kawan-kawan di LPM Kelurahan Masem ini, artinya sesuai regulasi Perda dan surat edaran yang diberikan wali kota, kita tetap mengedepankan bagaimana setiap kelurahan itu bersinergi dengan pemerintah kelurahan. Satu. Yang kedua, bagaimana juga mereka yang armada yang ada di tiap kelurahan itu bersinergi dengan LPM. Hasilnya ada MOU yang dikelola itu, dan disitulah peran kita LPM ini. Nah, harapan kita tidak ada lagi benturan-benturan antara LPM dengan pengelola sampah, LPM dengan pihak kelurahan. Artinya LPM di situ ada sebagai leader atau pemegang ininya, kebijakan dalam pengelolaan sampah yang di kelurahan masing-masing. Jadi nggak ada lagi istilahnya ketua LPM ribut dengan Pak Lurah, LPM ribut dengan pengelola sampah yang ada di kelurahan. Artinya optimis ya, Bengkulu merdeka sampah ya. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan ke depan kita memang betul-betul terjadi merdeka sampah di Kota Bengkulu ini. Apa harapan untuk Wali Kota Bengkulu? Ya, paling tidak harapan kita dengan 2 bulan lagi masa tugas purna bagi Wali Kota lama ini, kalau memang nanti ada terjadi caretaker entah dari manapun atau siapapun orangnya, kita harap mereka bukan hanya semata-mata jadi sekedar caretaker, tapi mereka juga membangun untuk sampai waktu yang tiba waktunya dia akan berpihak dengan keinginan kita dan kebutuhan pemerintah Kota Bengkulu. Terutama juga bagi kita juga LPM selama sudah bekerja macam backup pemerintah kota, jangan juga dilalaikan.